Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mata kuliah Sosiologi Perdesaan dengan judul presentasi konsep desa, karakteristik desa, dan tipologi desa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adriana dengan NIREM 03.01.21.0141 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Ajeng Eka Saputri dengan NIREM 03.01.21.0142 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada David Rizky Faizi dengan NIREM 03.01.21.0143 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dina Listiani, dengan NIREM 03.01.21.0144 sebagai moderator. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Ajeng Eka Saputri tentang konsep desa, karakteristik desa, dan tipologi desa. Kepada saudari Ajeng Eka Saputri kami persilakan. Desa secara umum adalah desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia pada PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa-desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik desa secara umum ialah karakteristik desa di setiap daerah pasti berbeda-beda. Dapat dilihat dari karakteristik wilayahnya. Kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman, penduduk sebagai wilayah desa tersendiri, atas lahan pertanian perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu di wilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi. Tipologi desa secara umum ialah tipologi adalah penciri-penciri atau karakteristik dominan dari suatu objek. Berikut beberapa poin tipologi pedesaan. 1. Sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai untuk pertanian. 2. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau nelayan. 3. Identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. 4. Pertanian, budaya, dan kelembagaannya bercorak tradisional. 5. Lemah fasilitas pendukungnya. Berdasarkan kelompoknya, tipologi dibagi sebagai berikut. Ialah berdasarkan sistem ikatan kekerabatan ada 3 tipe desa, yaitu tipe desa genealogis, tipe desa teritorial, dan tipe desa campuran. Tipe desa genealogis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk di mana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Tipe desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar sukarela. Desa teritorial terbentuk menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama. Tipe desa campuran yaitu suatu desa di mana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini, ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya. Berdasarkan hamparan wilayah, terbagi menjadi dua yaitu desa pedalaman dan desa pantai. Desa pedalaman adalah desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Desa pantai adalah desa-desa yang tersebar di berbagai kawasan pesisir dan di pulau-pulau kecil yang pada umumnya bermata pencarian sebagai nelayan. Berdasarkan pola pemukiman yaitu farmlands type, nebulous farmlands type, arranged isolated farm type, dan foreign isolated farm type. Farmlands type yaitu suatu desa di mana orang bermukim secara bersama-sama dalam suatu tempat dengan sawah, ladang yang berada di sekitar tempat mereka. Nebulous farmlands type yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim bersama di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar pemukiman tersebut bersama sawah ladangnya. Arranged isolated farm type yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim di sekitar jalan-jalan yang menghubungkan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah ladang mereka. Pure isolated farm type yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim secara tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing. Berdasarkan perkembangannya yaitu pradesa, desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada.
Pradesa atau desa tradisional, tipe desa semacam ini pada umumnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat terpencil, di mana seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara memelihara kesehatan, cara makan, dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam. Desa swadaya, desa ini memiliki kondisi yang relatif statistis tradisional, dalam artian masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan kepemimpinannya. Desa swakarya, keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh anasir-anasir atau unsur dari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Desa swasembada, masyarakat telah maju, sudah mengenal mekanisasi pertanian mulai menggunakan ilmiah, unsur partisipasi masyarakat sudah efektif. Norma-norma penilaian sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sudah terdapat golongan pengusaha yang berani mengambil resiko dalam menanam modal atau entrepreneur. Berdasarkan mata pencarian terbagi menjadi dua, yaitu desa pertanian dan desa industri. Desa pertanian terdiri atas 1. Desa pertanian dalam artian sempit yang meliputi desa pertanian lahan basah dan lahan kering. Desa dalam artian luas yaitu meliputi desa perkebunan milik rakyat, desa perkebunan milik swasta, desa nelayan tambak, desa nelayan laut, dan desa peternakan. Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern. Baik, terima kasih Saudari Ajeng. Jadi begitulah pengertian desa, karakteristik dan tipologi desa secara umum. Dan sekarang kita akan menjelaskan konsep desa, karakteristik dan tipologi yang ada di Desa Jagir, Kecamatan Sina, Kabupaten Ngawi, yang akan dibawakan oleh Saudari Adriana. Kepada Saudari Adriana kami persilakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Desa Jagir. Desa Jagir adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Desa ini terletak paling barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep Desa Jagir. Konsep Desa Jagir ini tidak jauh beda dengan desa-desa lainnya. Berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, karakteristik Desa Jagir, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Karakteristik Desa Jagir yang pertama adalah Desa Jagir merupakan desa agraris. Mengapa dibilang seperti itu? Karena sebagian wilayahnya adalah lahan pertanian. Yang kedua adalah pekerjaan yang bersifat homogen. Mayoritas pekerjaan yang ada di Desa Jagir ini adalah sebagai petani. Mengapa? Karena lahan yang ada di Desa Jagir ini dimanfaatkan untuk pertanian. Yang ketiga, kepadatan penduduk tergolong rendah. Mengapa seperti itu? Karena lahan di Desa Jagir ini lebih luas lahan pertaniannya daripada lahan permukimannya. Sehingga kepadatan penduduk yang ada di Desa Jagir ini tergolong rendah. Selanjutnya adalah lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya yang masih terjaga. Seperti contoh yang sudah saya tampilkan, itu adalah salah satu contoh gotong royong di masyarakat desa. Karena kebanyakan masyarakat desa adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial dan budaya. Selanjutnya adalah stratifikasi masyarakat yang tidak terlalu mencolok. Stratifikasi sendiri adalah pembeda atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Nah, di Desa Jagir ini tidak ada stratifikasi yang terlalu terlihat jelas karena semua disamaratakan perlakuannya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi sosial rendah. Diferensiasi sosial sendiri adalah penggolongan masyarakat secara sejajar atau horizontal berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, di Desa Jagir ini diferensiasi sosialnya rendah karena semua masyarakat, semua lapisan masyarakat dianggap sama, sehingga tidak ada perbedaan khusus yang menonjol. Baik, terima kasih Saudari Adriana mengenai penjelasan konsep, karakteristik, dan tipologi di Desa Jagir, Kecamatan Sina, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, materi tentang tipologi Desa Jagir, Kecamatan Sina, Kabupaten Ngawi yang akan dibawakan oleh Saudara David Rizky Farezi. Kepada Saudara David, kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipologi Desa Jagir. Yang pertama, berdasarkan sistem ikratan kekerabatan, Desa Jagir termasuk dalam desa campuran, karena penduduk Desa Jagir, masyarakatnya ada yang dari keturunan nenek moyang mereka dan ada juga dari pendatang yang kemudian menetap di Desa Jagir. Yang kedua yaitu berdasarkan pola pemukiman. Desa Jagir termasuk dalam pola
farm village type, yaitu suatu desa di mana orang bermukim secara bersama-sama dalam suatu tempat dengan sawah ladang yang berada di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu berdasarkan mata pencaharian. Desa Jagir termasuk dalam desa pertanian yang terdiri dari atas desa pertanian dalam artian sempit yang meliputi lahan basah dan lahan kering. Contoh lahan basah yaitu tanaman padi, dan contoh lahan kering yaitu seperti tebu, kacang, dan ubi jalar. Desa dalam artian luas yaitu meliputi desa perkebunan rakyat yaitu sawah, dan desa perkebunan milik swasta yaitu kebun karet dan pabrik karet. Yang ketiga, berdasarkan perkembangannya. Desa Jagir tersendiri sudah berada dalam perkembangan swakarya, yaitu di mana masyarakat sudah mulai mengenal teknologi pertanian, bahkan sudah ada yang menggunakan teknologi pertanian walau hanya sebagian, seperti kombain, erek padi, dan sumur bor yang digunakan untuk menunjang kesuksesan hasil panen yang dulunya belum ada, sekarang sudah ada. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara David tentang penjelasan tipologi di Desa Jagir, Kecamatan Sina, Kabupaten Ngawi. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah yang pertama, desa telah memiliki definisi sendiri menurut peraturan perundangan, contohnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Yang kedua, karakteristik di setiap desa berbeda-beda, seperti di Desa Jagir masih bersifat alamiah. Dan yang ketiga, tipologi yang dominan di Desa Ngawi adalah desa yang termasuk daerah agraris, karena sebagian wilayah adalah lahan pertanian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih.